Apalagi kita sebagai orang Jawa ya, yang mulai di dalam rahim udah dikasih selamatan ya Suci, tolong bimbing jabang bayinya si A sendiri biar tahu dugor etika itulah, bukan diajari matematika dan sebagainya urusan dunia, tapi di saat situ kita udah diajari. Disitulah kadang-kadang kita di mana berasal, disitulah kita akan kembali. Makanya Israel kita banyak yang berpulang, itu yang terjadi. Jadi kita hidup kan cuma nyari jalan pulang gitu. Sementara banyak manusia sekarang yang masih sibuk mencari benar sama salah. Itu yang terjadi. Lihat saudara-saudara kita yang di dalam itu masih, mereka udah tahu hidup hanya untuk cari jalan pulang. Itu kan harus dikupas lagi lah. Mungkin setiap suku, setiap adat istiadat punya kearifan sendiri-sendiri. Inilah kekayaan kebudayaan kita yang tidak punya oleh daerah lain, oleh negara-negara lain. Kita harus bersyukur banyak jadi orang Indonesia. Nggak semua orang di dunia berkesempatan jadi orang-orang Nusantara itu. Mas Nanang mau maknai hidup itu seperti apa? Hidup hanya satu perjalanan aja, Mas. Hanya perjalanan untuk melakukan satu fase berikutnya, yang saatnya kita akan kembali. Yang tanah kembali tanah, angin kembali angin. Disitulah akan sempurna. Gitu aja sih. Sesuai dengan apa yang dia yakin masing-masing. Mungkin mereka punya teori, tapi ujung-ujungnya sama, Mas. Sama ujung-ujungnya. Tuhan satu, Mas. Iya. Cara mendekatkan diri dan berbakti aja beda-beda. Kita hormati perbedaan itu. Karena hidup belum selesai juga sih. Jangan sibuk menilai orang lain. Ayo kita diskusi, kita kerjakan. Ibaratnya kita sekolah. Jangan sibuk menilai pekerjaan teman yang lain. Jadi mending ayolah kita selesaikan persoalan ini biar selesai dengan baik. Jadi sesuai dengan cita-cita bangsa membangun manusia Indonesia seutuhnya. Itu. Kalau perbedaan ya memang di sini pusatnya perbedaan di Indonesia, tapi berbeda tetap satu jua. Kenapa sih dengan berbeda-beda satu jua? Tadi kita dengan tumbuhan beda kan? Iya. Tapi sama kan makhluk Tuhan. Iya. Kita dengan hewan beda kan? Tapi sama kan makhluk Tuhan. Itu sebenarnya yang harus kita. Nah, itulah istilahnya apa? Antara gas dan rem ini kan harus rukun, Mas. Gimana mereka berfungsi, saling menyelamatkan dan saling mendukung untuk bisa sampai tujuan. Gimana kalau gas sama rem tidak rukun? Gaspol rempol, bensinnya habis tidak nyampe lokasi. Itu yang terjadi. Jadi teori keseimbangan, gimana gas ini mengajak melaju ke depan, rem ngajak berhenti. Sebenarnya hidup tidak ada ribet banget, Mas. Bagaimana, Mas, cara agar kita ini dekat dengan Tuhan dan bisa disayangi oleh Tuhan? Sebenarnya Tuhan sudah dekat, Mas. Dan Tuhan sangat sayang dari kita. Kita tidak usah minta Tuhan untuk berkasih sayang. Tuhan sudah sangat sayang kepada kita. Jadi kalau perlu kita minta, Mas, ya? Tuhan maha mengerti, Mas. Tuhan maha mengerti kebutuhan kita, keinginan kita. Sangat maha mengerti dan beliau dekat dengan hati kita. Cuman kita kalau baik sesama ciptaannya, rukun sama ciptaannya itu jauh lebih baik, Mas. Kalau mau disayangin Tuhan, Tuhan sudah maha pengasih dan penyayang. Jadi kita nggak perlu menyembah, nggak perlu minta, dikasih loh. Tuhan sudah maha pengasih dan penyayang, terus disuruh bagaimana lagi ya, Mbak? Hak kita apa nyuruh-nyuruh Tuhan? Iya kan? Tuhan sudah maha pengasih dan penyayang. Udara yang keluar masuk dari hidung kita itu sudah wujud kasih sayang. Sekecil itu pun sudah menjadi satu pelajaran bagi kita. Kenapa pohon beringin yang besar itu buahnya kecil, pohon semangka yang pohonnya kecil buahnya besar? Itu kan yang terjadi. Gimana kalau pohon beringin itu buahnya seperti semangka? Dia kan jatuh. Harusnya pohon beringin iri kan, pohon kamu kecil tapi buah kamu besar. Tapi enggak mereka. Iya kan, yang terjadi seperti itu. Gimana ular, kalau malam mungkin dia berdoa, besok pagi bisa makan katak. Dan katak ini akan berdoa, semoga besok pagi bisa lolos, tidak tergigit ular. Tapi apa yang terjadi? Itulah wujud, karena demi kelangsungan hidup. Gitu. Jadi kalau sampean bilang, gimana bisa mendapat dikasih Tuhan, Tuhan sudah maha pengasih. Kalau maha pengasih, bukan Tuhan, Mas. Nggak perlu berdoa untuk meminta, ya, Mas. Tuhan maha mengerti, Mas. Maha mengerti lah, gitu loh. Kalau tanpa berdoa pun sudah Tuhan sudah tahu kebutuhan kita apa. Cuman
kita bisa nggak mewujudkan satu keinginan itu? Banyak orang cuma pandai meminta, Iya. nggak pandai mengambil, memanfaatkan, apalagi menyimpan. Itu yang terjadi. Jadi kita ini cuma sibuk minta terus, iya kan? Coba minta terus, kadang-kadang suruh ngambil nggak mau. Kayak sama minta kopi terus sudah dibikinin nggak mau minum, minta lagi kopi, itu yang terjadi. Iya kan? Sama udah kopi 5 gelas, nggak diminum, bilang masih haus. Nah, sebenarnya itulah Tuhan Maha mengerti segalanya, dan Beliau memang Maha segalanya, dan tidak usah mendekat, karena sudah hadir Beliau, gitu loh. Tanpa kehendak Tuhan tidak mungkin kita bisa seperti ini. Itu bagi saya pribadi ya, bahwa Tuhan memang sangat dekat. Gitu. Jadi Tuhan sudah Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi gak bisa kita minta Tuhan ini, udah Maha mengerti Mas. Dari siapapun Maha mengerti Mas, gitu loh. Itu yang terjadi ya. Kadang orang itu belum paham apa itu yang maknanya doa, tujuan doa itu kan nggak paham. Kadang orang itu berdoa terus, kalau kita kan untuk meminta. Kalau di kita kan cuman minta maaf dan bersyukur Mas. Iya kan? Minta maaf bersyukur, kita tiap hari bisa melihat, bisa bernafas, itu sudah satu kenikmatan tidak ternilai. Iya kan, bayangkan kalau Anda pilek aja udah berapa harganya obat pilek. Berapa puluh tahun Anda tidak pilek. Iya kan, berapa puluh tahun Anda tidak beli obat sakit mata. Itu sudah satu kenikmatan, cuman ya pandai bersyukur itu tadi. Kalau kita tidak pandai bersyukur ya tetap kurang. Api ini kalau dikasih material kayu sebesar gunung pun habis Mas. Makanya harus dikendalikan lawan nafsu ini. Itu yang terjadi. Kalau nggak dikendalikan ya itu. Apapun caranya, baik puasa atau apa, terserah dari apa yang diyakini, apa agamanya, terserah. Orang kita baik-baik saja sebenarnya. Itu. Tanpa meminta pun Tuhan udah mengerti kok kebutuhan kita. Cuman kadang-kadang kalau kita itu nggak tahu diri Mas, nggak tahu dirinya gini loh, kemampuan kita kita minta 10 berapa sih orang yang kepingin jadi presiden di negeri ini? Yang keturunan cuma 1 loh, dalam 5 tahun. Ya dia SD kita dulu banyak teman-teman yang pengen jadi presiden, jadi dokter dan lain sebagainya. Iya kan? Itu kan urusan manusia Mas. Iya betul. Mas, apakah manusia tidak ada karakternya itu mempunyai tugas yang berbeda-beda? Kayak pemain sepak bola. Tujuannya 11 pemain sepak bola dalam menang dengan lebih banyak gol. Seragamnya sama, wasitnya sama, bolanya sama, stadionnya sama. Tugasnya sama. Ada yang kiper, ada back kanan, back kiri, gelandang, penyerang. Nah dari situ kita mengakui, menghormati perbedaan itu. Gimana kalau semua kiper? Kita nggak kemasukan gol tapi juga nggak masukkan gol ke lawan. Dari situlah, kalau semua tukang, siapa yang bangun rumah? Iya kan? Nah, itulah, kalau semua jadi pemerintah, siapa yang diperintah? Nah, sebenarnya keharmonisnya hidup di situ, Mas. Sadar diri kadang-kadang kita nih. Ibaratnya apa sih? Ya itu tadi, nggak usah ribet-ribet banyaknya. Lihat pemain sepak bola 11 seragamnya sama, waktunya sama, perannya berbeda, tujuannya sama Mas, gol, menang, gitu aja. Bagaimana untuk mengetahui tugas-tugas itu Mas? Ya kita kembali ke diri sendiri sesuai kemampuan kita. Iya kan, banyak orang pintar naik motor tapi tidak semua jadi pembalap kok. Iya kan? Iya. Semua orang teorinya pembalap, motor harus bisa naik motor dulu. Tapi tidak semua orang bisa naik motor jadi pembalap. Itu yang terjadi. Iya kan? Nah, orang punya kemampuan spiritual juga harus dukung. Enggak juga, banyak kemampuan di situ. Itu Mas. Jadi kita sadar diri, peran kita nggak mungkin. Coba kita kendalikan nafsu. Nggak pakai angkara murka, karena nuruti angkara murka seperti api yang membakar kayu hutan dalam satu gunung. Tidak akan selesai. Satu korek ini bisa menghabiskan kayu satu gunung kan? Iya. Ini kalau dituruti sama dengan nafsu. Kalau nafsu Anda ingin jadi apapun, ya tetap ingin Mas. Anda hari ini ingin uang sekian, besok lebih lagi. Tapi begitu banyak uang segitu bisa enggak berfungsi dengan baik? Iya kan? Anda punya 10 motor tapi 9 nganggur. Malah sibuk bayar pajak. Mending 1 aja untuk nyari rumput dan sebagainya. Disitulah indahnya dan bergunanya hidup. Sebenarnya hidup cuma itu Mas, sampai seberapa bergunanya Anda bagi kehidupan. Itu aja sih, nggak ribet. Kalau peran ya itu tadi, siapa yang terbaik ya nyari sendirilah. Mungkin kalau kelasnya kiper ya kiper terbaik ada sendiri.
tidak sama dengan menyerang. Problem manusia itu kan masih mengedepankan ego kan Mas, itu. Ya, Itu bagaimana Mas cara untuk ya penyebabnya kan nafsu Mas. ego dari diri kita? Ya dikendalikan tadi hawa nafsunya, dikendalikan lagi. Gimana kalau Anda punya motor nggak pernah Anda bersihkan? Lalu Anda membersihkan motor harusnya kan berhenti. Nggak mungkin membersihkan motor dengan motor berjalan. Berhenti. Mungkin ada yang dengan puasa dan lain sebagainya, iya kan? Itu kan untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Jadi dikendalikan. Kalau lagunya anak kecil dulu mengendalikan biar baik jalannya kan. Itu yang terjadi. Jadi untuk membersihkan itu ya itu tadi, coba bersihkan kotoran-kotoran jiwa kita yang tiap hari kita produksi. Saya tidak pernah iri, bukan manusia. Saya tidak pernah sombong, bukan manusia. Karena masih ada unsur api di situ, dan kita sebabnya juga dari nafsu. Tanpa ada nafsu bapak sama ibu, kita tidak akan ada di sini kan. Sering tirakat ya Mas, seperti puasa apa itu kan? Sering Mas, Sering ya. sering dulu sampai puasa, ngebleng dan lain sebagainya, sampai perjalanan sampai nggak pakai sandal berapa puluh tahun pernah. Itu pun, tapi Nggak di pakai situ sandal ya Mas? lama Mas, hampir 10 tahun. 10 tahun di situ. Cuman apa sih? Bukan masalah dapat fasilitas sakti atau enggak, bukan. Coba saya interaksi dengan tanah, dengan pertiwi. Gimana kaki saya ini bisa menempel ke tanah terus selama 1 hari itu sekian, dan reaksinya beda Mas. Di situ kita merasakan beda. Kayak gini loh, Anda lagi berjemur akan merasakan energi matahari. Di saat Anda berendam, Anda akan merasakan energi air. Nah, dari situlah saya bisa tahu keseimbangan. Manfaatnya apa Mas untuk diri kita? Secara fisik untuk kesehatan Mas. Kalau secara spiritual lebih dewasa lagi Mas, menerima kehidupan. Lebih mudah untuk bersyukur dan berterima kasih. Itu. Karena apa? Ya itu tadi, siap detik kenikmatan Tuhan ada. Iya kan? Jangan terlalu banyak minta lah sama Tuhan. Itu loh masalahnya. Tuhan mau mengerti kok. Itu yang terjadi. Cuman kadang-kadang rezeki ini kan dipersempit berupa materi saja sekarang. Punya mobil, punya uang, rekening sekian, kesehatan, sudah rezeki ya. Seperti puasa ngebleng yang sering Mas yang lakukan, itu tujuannya apa Mas? Dan manfaat apa yang Mas yang dapatkan ketika melakukan puasa ngebleng itu? Sadar diri. Sadar diri ya? Sadar diri bahwa saya terlahir sebagai manusia. Membersihkan diri mungkin dari berapa kehidupan saya yang lama, ini sudah banyak kotoran. Kalau Anda bersihkan mobil kan harus berhenti. Apalagi kalau sudah dilepas, kan bisa bersih mesin ini. Ya dari situ otomatis kan, kalau rantai motor sampean bersih, sampean bisa lari kenceng kan. Nah itu. Jadi kalau masalah yang lain-lain itu kan bonus saja Mas. Iya. Orang bisa tahu apa yang terjadi, itu bonus. Tapi minimal dari situ kita mau tahu diri Mas. Sebagai manusia gimana sih cara merawat tubuh. Itulah, kalau Anda punya motor kan ada buku petunjuk pemakaian. Jangan sampai ngisi oli ke tempatnya bensin dan sebaliknya. Itu yang terjadi. Nah, cuman dari situ akhirnya apa, kita lebih mawas Mas. Lebih mawas diri, lebih gampang bersyukur. Itu loh, bukan masalah perhitungan habis ini, enggak Mas. Cuman dari situ apa ya, apa? Nafsu ini angkara murka agak berkurang Mas. Kalau bilang hilang nggak mungkin Mas. Kita makan kalau enaknya mau nambah kok. Iya kan? Iya. Itu loh. Kalau enggak, cuma dari situ kita lebih mawas, lebih gampang menerima informasi-informasi dari alam. Lebih gampang. Kalau orang bilang mungkin WC ya. Gitu loh. Jadi lebih mudah menerima informasi, terus lebih apa ya, welas asih Mas. Lebih welas asih lagi ke makhluk-makhluk Tuhan. Mungkin kalau lihat tumbuhan layu secepatnya kita kasih air. Kalau lihat hewan lagi sakit, mungkin secepatnya kita obati. Karena apa? Dia juga butuh bertahan hidup. Bayangkan kalau Masnya lagi nyembelih ayam aja, dia akan mempertahankan diri. Gimana rasa dia untuk mempertahankan untuk hidup lagi? Bahwa dia sudah tahu antara hidup dan mati pada waktu mau Anda sembelih. Nah itu yang terjadi. Jadi puasa itu kalau dapatnya real di lapangan, ya bisa tahu apa yang akan terjadi, bisa gini. Intinya apa Mas? Kita bisa melihat jauh ke depan rambu-rambu kehidupan ini. Jembatan rusak ini nggak akan dipasang di jembatan Mas, rambu-rambunya.
mungkin berapa puluh meter sebelumnya sama dengan kehidupan, mau ada apa dan lain sebagainya. Itu kan, nah dari situ sebenarnya, dari puasa atau laku-laku yang lain ya, karena sebenarnya untuk keseimbangan alam sebenarnya itu